Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matil iman wal islam, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan meresum tentang Ma'rifatul Rasul. Yang pertama yaitu Hajatul Insan ila Rasul, kebutuhan manusia kepada Rasul. Kenapa kita butuh dengan Rasul? Sebab tugas Rasul ialah untuk menunjukkan jalan yang lurus melalui kitab dan suhuf dengan tujuan supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya manusia tidak jatuh ke dalam dosa dan maksiat. Jadi manusia sangat membutuhkan kebenaran dan jalan yang lurus itu. Dan juga manusia itu diciptakan dalam keadaan Islam, yaitu sudah dijelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 30, yang maknanya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama, yaitu Islam, yaitu sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ketika manusia dalam fitrahnya itu mengakui keberadaan Tuhan pencipta alam semesta, maka bentuk rasa syukur dari rasa keamanan, rasa penciptaan itu dengan menyembah Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam ayatnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 21, yaitu Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dengan maksud Allah itu menyuruh manusia agar beribadah itu hanya kepada Allah yang menciptakan manusia, dan fitrah manusia itu juga mendorong manusia untuk memiliki sifat penyayang, dan juga supaya manusia itu bertakwa kepada Allah, karena Rasul diutus oleh Allah untuk dan membawa petunjuk dari Allah untuk umat manusia. Maka manusia itu membutuhkan Rasul untuk menerima ajaran yang telah dibawa Rasul, supaya manusia itu tidak tersesat dalam kemaksiatan. Yang kedua ialah Ta'rifur Rasul, yaitu pengertian tentang Rasul. Menurut istilah syari', Rasul adalah lelaki yang diutus oleh Allah yang membawa risalah kepada manusia. Hanya hamba Allah pilihan sajalah yang membawa risalah, yang diangkat sebagai Rasul, sebagai pembawa risalah untuk umat manusia, baik berupa malaikat ataupun manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan di dalam ayatnya, di dalam surah Al-Hajj ayat 50 ayat 75, yaitu Allah memilih para utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Rasul mempunyai dua fungsi, yaitu membawa risalah, teladan, dan menjalankan ibadah. Kemudian Rasul juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu memiliki as-sifatul asasiyah,
sifat-sifat asasiyah, yaitu asyidik, amanah, fatanah, tabligh. Kedua, memiliki al-mu'jizat, yaitu setiap rasul pasti memiliki mukjizat yang Allah berikan kepadanya sebagai ciri seorang rasul. Yang ketiga ialah adanya berita gembira kedatangannya. Berita kelahiran rasul itu sudah diceritakan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Keempat, adanya nubuwat, yaitu berita kenabian yang disampaikannya. Setiap rasul memiliki kabar atau risalah yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. Kelima, adanya hasil dakwah yang dilakukannya adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di dalam bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Yang selanjutnya tentang kedudukan Rasul. Kedudukan Nabi Muhammad SAW adalah sebagai salah satu bentuk hamba dari hamba-hamba Allah yang lainnya. Bagi kaum muslimin, Rasulullah itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan lagi mulia di dalam hidupnya. Dan juga Nabi Muhammad itu tidak jauh beda dengan manusia biasa. Dia juga butuh dengan namanya makan, minum, dan banyak hal yang lainnya. Dan tugas Rasul yaitu menyampaikan misi, yaitu menyampaikan risalah yang ditugaskan kepadanya. Sebagai Rasul juga mempunyai amanah dan harus menyampaikan amanah itu seperti sifatnya, yaitu amanah, yaitu menyampaikan walaupun amanah itu sangat berat. Rasul juga sebagai pemimpin umat dan juga Nabi Muhammad SAW adalah tauladan bagi umat manusia yang lainnya, sebab beliaulah memiliki sifat yang sangat baik di muka bumi ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.